Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setio Budi dan rekan saya Bayu Dwi Cahyono ingin mempresentasikan mengenai definisi, analogi, tujuan dan manfaat, jenis routing dan cara kerjanya. Pertama, definisi routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statistik ke router yang lain. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket agar keputusan router tersebut benar. Router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi dipelajari dari router lainnya. Ketika menggunakan router statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Analogi router. Pada gambar di samping terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network di sebelah kiri yang terhubung ke port 1 mempunyai alamat network 192.160.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address yakni 192.165.2.0. Pertama, komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Kedua, begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirim data ke B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bayu Dwi Cahyono. Baik, perkenalkan, saya Bayu Dwi Cahyono akan melanjutkan presentasi berikutnya tentang prinsip kerja routing. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses dikenal sebagai routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah tujuan untuk host lain pada suatu network yang sama ataukah berada di network berbeda. Apabila paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskan ke network selanjutnya. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat routing. Tujuan dan manfaat routing adalah menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Kita dapat mengkonfigurasi dua atau lebih peruntukan untuk saling terhubung dan mengirim pesan. Penjelasan selanjutnya tentang jenis routing dan cara kerja. Yang pertama, default routing. Mengirimkan paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network. Tujuan yang remote yang tidak ada di routing table ke router hub berikutnya. Biasanya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Yang kedua adalah static routing. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Sebaliknya, Jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar.
Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing static digunakan untuk melewatkan paket data. Yang ketiga, dynamic routing. Cara kerja routing dinamik, yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi, dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Penjelasan selanjutnya tentang perbedaan routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.